bentar buat nengok itu karena emang aneh banget, karena nggak ada kafe atau apapun di antara pos 1 sampai pos 2, dan satu-satunya bangunan yang kita lewatin waktu berangkat itu adalah warung yang pertama kita berhenti. Itu adalah satu-satunya warung yang ada. Terus singkat cerita kita berpositif thinking kalau itu emang warung, ya kan. Kita turun, tapi setelah cukup panjang perjalanan, tapi kok kita nggak sampai-sampai. Padahal waktu kita lihat si lampu-lampu yang banyak itu kayak di cafe itu, yang bener-bener cerah gitu loh, lampunya tuh yang banyak gitu, deret-deret itu kayak berasa udah deket gitu loh. Nah waktu kita jalan itu nggak ada. Terus singkat cerita waktu kita lewat depan pos 1 yang ada warungnya itu, ternyata di situ tutup warungnya, bener-bener nggak ada yang buka. Terus kita langsung kayak panik gitu kan, dan di situ kan masih ada rombongan yang 9 orang itu, dan ada mbak-mbak yang bilang kayak gini, udah mbak jangan pesimis, santai aja gitu. Ya kayak mana bisa santai. Terus langsung kita lanjut berjalan aja. Nah singkat cerita kita naik ojek nih dari bawah pos 1 sampai base camp. Udah habis maghrib, udah agak gelap gitu kan, lebih enak naik motor. Terus yaudah kita ngojek nih. Nah di sepanjang perjalanan temenku tuh ada yang tanya sama tukang ojeknya, mas, yang warung pos 1 itu bukannya emang sampai jam berapa? Soalnya waktu kita sampai pos 2 itu cahaya warungnya itu hidup gitu, cuma waktu kita udah sampai depan warungnya itu mati. Dan ternyata kata tukang ojeknya, kan tukang ojeknya otomatis tahu ya, soalnya kan yang jualan di situ warga lokal. Ternyata kata masnya gini, gak ada, orang tutup kok gitu, emang udah tutup dari siang gitu katanya. Terus kita kayak, hah? Terus apa, cahaya apa itu, lampu apa, gak mungkin dong di gunung ada rumah, itu gak ada. Terus kayak, oh berarti fiksi, itu penampakan kayak gitu. Dan itu yang lihat gak cuma 1 atau 2 orang, tapi semuanya lihat gitu kan, kayak jadi curiga gitu, itu bener penampakan atau bukan gitu. Cuma emang jelas banget dan kayak nggak mungkin banget, soalnya habis pos 2 dan itu lampunya banyak gitu kayak cafe gitu. Ya udah setelah selesai kami di base camp, kita hitung-hitung sampah lagi. Kalau misalnya kurang 1 sampah sekecil apapun itu nanti dendanya 1.200.000. Alhamdulillah kami lolos. Habis itu kita ngojek lagi dari base camp ke parkiran mobil. Itu harganya 10.000. Nah terus kita udah sampai parkiran, kita mandi terus pulang deh ke Jogja gitu.